Who is this? Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan nyeritain film berjudul Phobias yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menggambarkan tentang bagaimana fobia itu terjadi. Dan pada dasarnya, fobia terjadi karena suatu hal yang pernah dialaminya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria Asia bernama Johnny sedang berada di sebuah warung. Diketahui di rumah ia juga sedang merawat ayahnya yang mengalami kelumpuhan. Saat Johnny hendak pulang, ia mendapatkan diskriminasi oleh pemuda setempat hingga membuatnya babak belur. Di apartemennya, ia juga melihat tetangga kamarnya yang selalu saja bertengkar. Di kamar, ayahnya Johnny yang mengetahui dirinya terluka menanyakan apa yang telah terjadi pada diri Johnny. Tetapi ia lebih memilih tidak memberitahu ayahnya tentang kejadian yang telah menimpanya. Kemudian saat Johnny sedang mengoperasikan komputernya, tiba-tiba ia mendapat pesan dari orang tak dikenal. Johnny sedikit terkejut karena orang yang mengirim pesan ke dirinya mengetahui tentang latar belakang Johnny. Lalu orang misterius itu juga mengetahui keadaan ayah Johnny yang sedang mengalami kelumpuhan. Di luar saat Johnny sedang berjalan, tiba-tiba ia ditelepon oleh orang misterius itu yang meminta untuk menjadi temannya. Saat Johnny hendak tidur, ia kembali ditelepon oleh orang misterius itu yang meminta masuk ke dalam dirinya, yang bertujuan untuk membantu Johnny menghukum orang-orang jahat. Johnny yang heran langsung mengiyakan permintaannya begitu saja. Tiba-tiba kuping Johnny berdarah dan saat bersamaan juga ia mendengar teriakan dari istri tetangganya yang ternyata suaminya telah tewas terbakar. Paginya ia kembali bertemu dengan pemuda yang mendiskriminasinya pada waktu itu. Lalu Johnny menggunakan kekuatan barunya untuk membunuh orang itu melalui sebuah sinyal. Singkat cerita, Johnny memiliki kekuatan itu akibat dikirim oleh orang misterius yang pada waktu itu menelponnya. Di rumah saat sedang makan, Johnny lagi-lagi ditelepon oleh orang misterius itu yang berniat untuk membunuh ayah Johnny. Tapi sebagai seorang anak, pastilah Johnny tidak mengiyakannya. Karena tak mau berurusan lagi dengan sosok itu, Johnny membawa pergi sang ayah keluar dari apartemennya. Dan terlihatlah orang misterius itu terbentuk karena sebuah sinyal listrik. Saat Johnny dan ayahnya hendak keluar, sialnya pintu tersebut telah terkunci. Kemudian scene berpindah di mana seorang pria sedang menyekap seseorang di mobilnya untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah sampai, ternyata pria yang disekap itu tidak lain adalah Johnny. Di sana ia bertemu dengan seorang dokter yang gila akan eksperimennya. Lalu Johnny dibawa ke sebuah kamar bertemu dengan korban yang akan dijadikan bahan sebuah eksperimen. Lalu Johnny dibawa menuju labnya untuk menyaksikan eksperimennya yang akan diuji ke seorang wanita bernama Sami, yaitu dengan mengalirkan energi listrik ke otak yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya fobia seseorang. Nah, setelah itu terlihat Sami yang berada di dalam mobil sedang bertengkar dengan pacarnya. Lalu Sami pergi melajukan mobilnya tidak tahu kemana. Saat di jalan ia merasa seperti ada orang lain berada di dalam mobilnya. Tapi sialnya lagi, mobil Sami tiba-tiba mengalami mogok. Ia langsung mengeceknya dan merasa seperti diganggu oleh seseorang. Setelah mobilnya sudah menyala kembali, ia langsung melanjutkan perjalanannya. Namun di jalan, Sami dikejutkan oleh sesosok orang menyeramkan yang mencekiknya dari belakang. Namun itu hanyalah khayalan Sami saja. Ternyata hal itu terjadi karena Sami pernah membunuh seorang pria tua dengan menabraknya dari belakang hingga membuatnya tewas. Proses eksperimennya terhenti karena mesin di labnya mengalami rusak. Di kamar, Emma terlihat berteriak ketakutan. Sebagai seorang teman, yang lainnya mencoba menenangkan Emma. Lalu Emma mengingat di mana dulunya ia pernah diteror oleh orang misterius di rumahnya.
Hal itu membuatnya ketakutan akan teror tersebut. Namun ia sangat terkejut saat tahu orang yang menerornya adalah Grady, Ishak, dan Blair, anak dari selingkuhannya yang berniat membunuh Emma. Terlihat Ishak kurang setuju atas ide dari Blair. Kemudian saat mereka beradu argumen, Emma langsung mencoba untuk kabur. Namun hal itu sia-sia karena Grady berhasil mencegahnya. Di situ Blair meminta kepada Emma untuk membuka bajunya dengan menodongkan pisaunya. Saat Blair sedang lengah, Emma langsung memukulnya dengan sebuah vas. Lalu saat hendak kabur, Emma tidak sengaja membunuh Ishak karena telah mendorongnya. Emma berhasil pergi keluar disusul Grady yang mengejarnya. Namun naas, Grady tewas karena pukulan Emma berkali-kali. Lalu Blair langsung menelpon pihak polisi dan membuat kesaksian palsu hingga membuat Emma ditangkap polisi. Kemudian scene memperlihatkan di mana Johnny yang menyaksikan tentang fobia yang dialami seorang wanita, di mana dulunya ia adalah seorang anggota polisi. Pada waktu itu ia sedang melakukan penggerbekan di sebuah rumah, namun ia tak sengaja membunuh seorang bocah. Hal itu membuatnya sangat syok ketika melihat dan mendengar suara tembakan. Setelah di rumah, ia terlihat bersama anaknya sedang bermain biola. Nah, saat anaknya sedang memainkan ponselnya, tiba-tiba ibunya lagi-lagi membayangkan kejadian itu kembali. Tak sadar kembali, ia memarahi anaknya karena memainkan game seperti itu. Namun selang beberapa saat, ia meminta maaf atas perlakuannya dan mengajak pergi anaknya ke suatu tempat. Ternyata tempat yang ia maksud adalah sebuah restoran. Saat anaknya sedang memberitahu ibunya tentang ekskul yang ia ikuti, lagi-lagi ibunya berhayal telah terjadi sebuah keributan dan ia langsung mencoba mengamankannya. Namun hal itu hanyalah sebuah halusinasi sehingga membuatnya harus diamankan. Kemudian scene menunjukkan di mana Johnny sedang bersama Rene. Lalu Rene menceritakan ketakutannya. Jadi dia dulunya ada seorang bos di kantor tempat kerjanya. Lalu ia mendapat sedikit masalah dengan proyek yang sedang ia tangani dan meminta kepada semua krunya untuk menyelesaikan masalah itu di rumahnya. Setelah semua kru sampai di rumahnya, mereka langsung mencoba menemukan solusi untuk masalah proyeknya sambil makan makanan yang telah disediakan oleh Rene. Namun hal tak terduga terjadi, semua orang pingsan setelah makan makanan itu. Kemudian Rene membawa salah satu dari mereka dan di sana. Nah, setelah selesai, saat ia sedang ngaca, tiba-tiba salah satu krunya datang hendak menyerangnya. Namun hal itu dapat dikalahkan Rene dengan mudah yang membuatnya terbunuh. Setelah itu Rene membuka sarung tangannya dan terlihat ada jari-jari Rene yang terlihat berbeda. Hal itu karena Rene membunuh orang untuk diambil beberapa bagian dari tubuhnya. Lalu dokter gila itu datang untuk sekarang giliran Johnny yang akan dijadikan eksperimennya. Lalu setelah dipasangkan alatnya, hal yang sama pada awal film pun terjadi. Namun dari sini kita ketahui bahwa ayahnya Johnny yang lumpuh adalah akibat eksperimen dari dokter gila itu. Lalu Johnny yang marah langsung menggunakan kekuatan sinyal yang ia miliki dan meminta untuk semuanya kabur dari tempat itu. Lalu Johnny mempunyai ide untuk membuat para kru dari dokter gila itu pingsan, yaitu dengan menyemprotkan gas pada mereka. Setelah berhasil, mereka langsung pergi dari tempat itu menggunakan sebuah mobil. Lalu di dalam terlihat dokter gila itu terikat di sebuah kursi yang tiba-tiba terbakar dan film pun tamat.